kita berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Saya mau lihat tangan orang-orang yang bersyukur, boleh dilambaikan tinggi. Mari bersama-sama bawa hati kita yang penuh dengan ucapan syukur ini. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yes, Jesus. Mari dengan segenap hatimu, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Yesus baik. Angkat tanganmu tinggi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Menyatakan iman percaya kita. Apapun musim yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, ada Tuhan di sana. Ada Tuhan menolong setiap kita. Nyatakan iman percayamu pada Tuhan pagi hari ini. And we say, oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari yang rindu menyenangkan hati Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu, angkat sembahmu. Jesus.
sama-sama kita ambil waktu sejenak untuk bersyukur atas apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan setiap kita. Dan atas apa yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Katakan terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau ada bersamaku. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu dengan segenap hatimu sembah Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus. Ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan terbaik bagi Tuhan kita. Ini iman percaya kami Tuhan. Kami percaya apapun musim kehidupan kami, Engkau ada di sana senantiasa menolong kami, memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tahu bagian kami adalah percaya dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sambil kami terus memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amazing God. Come on. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. Come on. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Sing it out. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that
Silakan duduk saudara. Shalom NDC, senang sekali dapat menyapa Anda. Saya Natalia Paat dan berikut NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Saat melakukan scan kode QR, mohon perhatikan dan pastikan bahwa penerimanya adalah NDC Jakarta Barat, karena sudah ada kejadian bahwa penerimanya bukan NDC. Jika penerimanya bukan NDC, saudara dapat menghubungi Asyar untuk mendapatkan kode QR yang benar. Saya bersyukur ikut kelas Servant Godly Leader sampai selesai. Hasilnya luar biasa. Dalam hubungan pribadi saya dengan Tuhan, saya jadi lebih mengandalkan Tuhan dan kehendaknya. Sebagai volunteer di NDC, saya belajar memimpin diri saya untuk selalu melayani dan memuliakan Tuhan. Mari leaders dan pelayan Tuhan semuanya, bergabunglah di kelas SGL berikutnya dan alami perubahan hidup baik dalam hal spiritual, pelayanan, maupun kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan kehendak Tuhan. God love you all. Amin. Kelas Servant Godly Leader dilengkapi dengan in-app learning tools dan assessment. Pendaftaran dibuka Senin 29 Mei pukul 12 melalui menu NDC Class. Sistem penggembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui core. Awalnya dulu aku pikir core adalah tempat komunitas yang kurang seru karena isinya hanya membahas firman Tuhan. Tapi setelah aku join core, ternyata seru juga dan kita bisa hangout bareng. Aku juga dapat circle di mana kita bisa saling sharing bareng, saling menguatkan. Dan yang paling penting, kita bersama-sama tumbuh dalam Tuhan. Setelah aku join core, aku juga mau mengubah kebiasaan aku dalam menjaga perkataan aku. Dan sekarang aku lebih aware dan berusaha untuk terus mengeluarkan kata-kata yang positif dan membangun. Bergabunglah di core sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join Core. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang kembali menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Angkat tanganmu tinggi menyembah Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami membawa pujian, penyembahan, dan kami mempersembahkan hati kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus, berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa Engkau ada dan Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mengizinkan tanah hati kami ditaburkan benih firman-Mu, agar benih itu bertumbuh, berbuah, berlipat ganda, 30, 60, bahkan menjadi 100 kali lipat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar, kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Dia, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Dia. Dan sebelum kita duduk, bolehkah kita katakan kepada sebelah kita, saya senang melihat kamu di tempat ini. Wow. Puji Tuhan, terima kasih untuk semua tim penyembahan. Silakan duduk saudara. Ya, shalom. Ya, senang sekali berada di tengah-tengah dari jemaat NDC yang ada di tempat ini. Terima kasih kepada Pastor Josia dan juga kepada seluruh tim pengembalaan, termasuk ada Pastor Waldus juga ya, didampingi saya pada hari ini. Dan saya juga menyampaikan salam hangat ya dari jemaat Tuhan di mana saya berada. Ya, tentunya saya ingin memperkenalkan dulu ya, ada profil yang saya sudah siapkan. Nama lengkap saya adalah Seno Wijaya ya, saya melayani di Abba Love Ministry dan saya mengabdi kepada Tuhan sepenuh waktu pada tahun yang ke-26 sekarang ya. Jadi sudah 26 tahun saya melayani Tuhan. Dan saya tentunya ya bisa melayani adalah karena ada keluarga yang juga mendampingi. Ada profil keluarga saya ya, dari istri saya seorang dokter gigi ya, Friska, tapi sekarang lebih banyak sudah melakukan pelayanan pengembalaan bersama dengan saya. Dan kemudian kami dikaruniai 3 anak. Yang pertama Joshua, yang kedua Jeremy, yang ketiga Jane. Ya, gampang hafalnya 3J. Dan lebih gampang hafal lagi, keluarga kami kacamata semua saudara. Ya, oke, puji Tuhan. Ya, dan hari ini saya mengajak 2 anak. Yang satu Joshua tahun ini akan menjadi dokter. Dan yang kedua Jeremy yang juga sudah bekerja di salah satu bank swasta nasional di Indonesia. Saya undang mereka, boleh bangkit berdiri sebentar dan lambaikan tangan. Wah, ya, oke saudara. Oke, terima kasih buat sambutannya. Dan hari ini saya mau ajak kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya berikan judul, tema dari khotbah hari ini adalah iman yang benar. Ya, saudara, di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, Yesus berkata kepada murid-muridnya dan bahkan kepada orang-orang yang sedang berdoa kepada hakim yang lalim itu. Dan Yesus kemudian berkata, dan saya yakin ini sama seperti pada minggu yang lalu, kita sudah melakukan perayaan Paskah dan kita sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan Yesus bertanya, Yesus akan segera datang lagi. Saudara setuju dengan saya? Dia bukan hanya sudah mati, dia juga sudah bangkit, tapi dia juga akan segera datang buat hidup saudara dan saya. Dan pertanyaannya adalah, dikatakan demikian. Yuk kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ternyata waktu kedatangan Yesus, pertanyaan yang diberikan kepada saudara dan saya adalah, apakah saudara masih punya percaya atau iman yang sungguh kepada Dia? Nah, hari ini saya mau mengutip dari pesan Rasul Paulus. Sesudah Yesus memberikan pesan kepada kita semua, Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius pasal pertama ayat 5-6. Ini sebuah pesan yang diberikan kepada muridnya, anak rohaninya yang bernama Timotius. Saya mau ajak saudara perhatikan beberapa kalimat ini, dan sesudah ini saya akan membahas apa yang dimaksud dari pesan Rasul Paulus ini. Dikatakan demikian, aku ingat dengan imanmu yang benar. Berarti kalau ada iman yang benar, berarti ada iman yang salah. Dan Paulus berkata, aku ingat kepada engkau Timotius, imanmu yang benar. Iman yang seperti itu pertama-tama telah dimiliki oleh nenekmu yang bernama siapa? Lois. Dan kemudian oleh ibumu yang bernama Eunike. Aku tahu bahwa engkau memiliki iman yang sama. Jadi kesimpulannya, Timotius punya iman yang sama seperti ibunya dan juga seperti neneknya. Kemudian dikatakan pada ayat yang ke-6, itulah sebabnya aku mau mengingatkan engkau Timotius,
supaya menggunakan pemberian Allah kepadamu, dan ia memberikannya ketika aku menumpangkan tanganku atasmu. Mari hari ini saya mau ajak kita membahas. Yang pertama, iman yang benar dengan iman yang tidak benar. Kalau kita temukan iman yang tidak benar, kita bisa dapatkan juga dari pesan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 4. Di dalam ayat yang ke-7 dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Tetapi Timotius, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Saudara, hari-hari ini mungkin ada di antara kita punya iman yang jenis yang pertama, iman yang tidak benar. Yaitu apa? Iman yang percaya kepada tahayul, kepada dongeng nenek-nenek tua. Maka saya katakan ini iman yang saya sebut dengan iman yang abstrak. Iman yang mistik. Abstrak faith. Ya, coba kita lihat. Abstrak faith, iman yang abstrak. Iman yang gak jelas. Iman yang percaya dengan apa? Dengan ramalan-ramalan. Ya, sekalipun mungkin kita menjadi orang Kristen, ada di gereja, tapi jangan-jangan iman kita, percaya kita masih iman yang sifatnya mistik. Ya kan? Apa mistik itu? Contohnya, masih percaya dengan horoskop, masih percaya dengan yang namanya kalau pergi saudara masuk ke sebuah restoran, saudara masih ingat ada namanya fortune cookies. Waduh, kalau lagi pas buka, langsung dibuka fortune cookiesnya. Dan dibilangnya, dapat lotre hari ini. Nah itu, mulai ada kepercayaan-kepercayaan yang mistik. Dan itu realitanya di tengah-tengah kita. Mungkin ada di antara saudara, walaupun sudah ada dalam gereja, tapi imanmu masih bercampur dengan hal-hal yang mistik. Hal-hal yang di luar dari apa saudara, kebenaran firman Tuhan. Percaya dengan apa? Percaya dengan quote unquote dengan sesuatu yang spiritual tapi tidak alkitabiah. Maka hari ini saudara, jangan kita hidup dengan iman yang abstrak. Ada banyak orang Kristen, dia percaya kepada Yesus, tapi dia juga percaya hal-hal yang lain, yang mistik, yang di luar dari nalar yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya yakin semua kita pasti sudah mayoritas tidak seperti ini. Namun, coba kita perhatikan. Tapi ada iman yang kedua juga. Yang Yesus katakan dalam Matius pasal 15 ayat 8-9. Dikatakan demikian. Ini teguran Tuhan kepada bangsa Yahudi. Dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, beribadah. Jadi ternyata mereka orang-orang Kristen yang beribadah, orang-orang yang mungkin tiap minggu hadir dalam gedung gereja. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, iman yang kedua yang Yesus ajarkan, kita harus keluar dari iman yang tidak benar ini. Saya sebut dengan iman yang muncul hanya karena perintah dari manusia atau tradisi-tradisi yang dilakukan di dalam sebuah institusi atau gereja. Maka saya sebut ini adalah ceremonial faith. Saudara tahu ceremonial faith? Iman karena sesuatu yang sifatnya liturgi semata-mata. Apa yang dimaksud dengan ceremonial faith? Contohnya, saudara lahir di keluarga Kristen. Kalau ditanya, kenapa kamu kok ada di gereja? Ya Pak, kan saya lahir dari suku Kristen. Saya lahirkan dari keluarga Kristen. Papa mama saya Kristen. Tapi hari ini, jangan-jangan saudara datang ke dalam gedung gereja adalah karena perintah orang tuamu. Adalah karena apa? Karena apa kata orang? Saya orang Kristen kok gak ada di gereja. Nah ini namanya ceremonial faith. Kenapa kamu harus kalau nanti menikah diberkati di gereja? Ya Pak, karena kalau diberkati gereja memang perintah dari orang tua. Perintah dari pendeta saya. Nah tapi dia gak punya pengertian kenapa dia mesti diberkati pernikahannya di gereja. Mereka datang ke gereja hanya karena pengen formalitas saja. Benar gak? Tanpa sadar jangan-jangan kita juga menghidupi kehidupan pemberkatan nikah,
mendedikasikan anak kita, betul? Ada dedikasi anak, penyerahan anak ya supaya didoakan. Kemudian ada baptisan, kemudian ada lagi kita datang di waktu Paskah, kita datang di waktu Natal. Kenapa kita lakukan itu? Tanpa sadar, jangan-jangan kita menjadi orang Kristen yang hidup di dalam iman karena tradisi, liturgi, karena memang sukunya sudah seperti itu, karena memang kondisi yang mengharuskan lingkungannya membawa saudara untuk seperti tanda kutip punya iman, tapi sebenarnya imannya iman liturgi saja, iman seremoni. Oh, hati-hati. Ada banyak orang justru tantangan terbesar, orang-orang tua. Tantangan terbesar sebenarnya bukan kepada kita. Kita punya pengalaman pribadi, tapi mungkin anak-anak kita ikut kita karena memang liturgi dan seremoni, karena keharusan, karena perintah orang tua, karena perintah dari gereja, karena perintah dari institusi. Tapi hari ini saya mau ajak kita punya iman yang benar. Ada amin saudara? Apa iman yang benar? Coba kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata demikian. Tetapi tanpa iman, dikatakan apa? Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yuk kita baca sama-sama. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Ada amin saudara? Ia harus beriman. Dia harus punya iman yang benar, yaitu Allah ada. Survei mengatakan ada cukup banyak, khususnya di luar negeri saudara, dan tidak lama lagi akan mulai masuk karena teknologi, sosial media dan lain sebagainya. Ada orang yang sekalipun Kristen, mungkin dia beragama tapi dia belum tentu percaya bahwa Allah ada. Mungkin mereka sudah jadi ateis. Jadi orang yang mereka nggak percaya kehadiran Tuhan secara absolut dalam hidup mereka. Dan dikatakan kita harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi apa saudara? Upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Dan saudara, hari ini kita tidak lagi hidup di dalam iman yang abstrak faith. Kita tidak hidup lagi di dalam iman liturgi seremonial faith, karena memang orang Kristen harus ada di gereja. Tapi hari ini kita mau punya iman yang saya sebut personal faith. Amin saudara. Iman yang pribadi bersama dengan Tuhan. Punya pengalaman engkau bersama dengan Kristus. Pertanyaannya, kapan engkau menerima Yesus pertama kali? Dan apakah engkau masih menghidupi kehidupan personal engkau bersama dengan Tuhan? Setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap minggu, setiap perjalanan dalam kehidupanmu, engkau tahu bahwa Yesus menyertai hidupmu. Ada amin saudara? Engkau punya personal pribadi yang berjumpa dengan Kristus. Maka saya sebut iman yang benar punya dua ciri. Ya, iman yang benar punya ciri. Yang pertama adalah punya pertumbuhan yang terus menerus. Bertumbuh terus. Kapan engkau menerima Yesus pertama kali? 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Pertanyaannya, iman percayamu makin hari makin bertumbuh gak? Makin bertumbuh gak? Makin bertumbuh gak? Makin punya pengenalan pribadi gak? Bersama dengan Kristus. Hari ini saya berdoa, semua saudara di ruangan ini, mulai dari sekarang, mari kita punyai iman yang benar. Sebagai iman yang terus menerus bertumbuh. Ada amin saudara? Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Dia. Terus bertumbuh. Dan dikatakan dalam Markus 9 ayat 21 sampai 22 sampai 24. Ini sebuah kisah tentang iman yang bertumbuh atau tidak bertumbuh. Dikatakan dalam kisah ini ada orang tua yang punya anak, anaknya sakit. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Karena anaknya sakit. Ya, sakitnya dialami adalah sakit yang nanti kita akan baca. Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan dikatakan, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api dan ke dalam air untuk membinasakannya. Waduh, ini memang kelas berat juga. Udah sakit, ada roh jahat lagi. Dan dikatakan, sebab itu jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Saudara tahu anak ini sakit apa? Kalau kita baca, anak ini menderita epilepsi, menderita ayan, penyakit sudah genetik dari lahirnya. Hari ini mungkin ada di antara kita yang mengalami sakit. Tapi hari ini yuk kita mau belajar lewat penyakitmu. Justru imanmu akan semakin bertumbuh. Percaya kepada Kristus. Ada amin saudara? Dan dikatakan pada ayat yang ke-23. Yuk kita baca sama-sama. Jawab Yesus. Yuk. Katamu jika engkau dapat. Mari kita baca sama-sama.
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Ada amin saudara? Orang percaya itu orang apa? Orang yang beriman. Iman yang apa? Iman yang benar, bukan iman yang abstrak. Bukan iman yang apa saudara? Bukan iman seremonial. Tapi imannya yang secara personal berjumpa dengan Kristus. Maka dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berapa banyak saudara di tempat ini? Engkau orang percaya, engkau orang beriman. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Dan hari ini saya mau katakan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Ada amin saudara? Gak ada yang mustahil. Nah segera ayah anak itu berteriak. Yuk kita berteriak. Apa teriaknya? Aku percaya. Wah ini ada lagunya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Aku percaya. Tapi ada kalimat kedua lagi. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah coba lihat sebelahnya. Kelihatannya mirip kita saudara. Kenapa? Ini namanya konslet. Tahu konslet? Satu sisi percaya, satu sisi tidak percaya. Jadi bingung. Ya kan? Pertanyaannya hari ini sebenarnya ayah anak ini percaya atau tidak percaya? Bingung mulai. Percaya enggak? Percaya dia sebenarnya. Tapi dia percayanya masih ragu-ragu. Nah ini. Dari wajah saudara karena gak menjawab memang. Walaupun dalam masker kelihatan memang ragu-ragu menjawab pertanyaan saya. Ya kan? Coba kita lihat. Jadi ini saya bicara tentang apa? Ini bicara tentang kekristenan kita. Sudah punya benih iman yang benar. Tadi ada lihat gambar pohon. Coba boleh kembali lagi ada gambar benih. Nah itu. Saudara benihnya itu belum bertumbuh terus menerus. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada kita, kalau saudara mengalami benih yang ada yang pertama kali waktu engkau menerima Yesus, kemudian engkau mau bertumbuh seperti jadi pohon iman, berbuahkan iman yang luar biasa, kesimpulannya apa? Gimana caranya? Temukanlah dan hadapilah, alamilah seluruh tantangan demi tantangan, dan percayalah tantangan, masalah, persoalan justru akan membuat imanmu bertumbuh terus menerus. Ada amin saudara? Berikan kemuliaan yang terbaik kepada dia. Bertumbuh terus menerus. Jadi saya mau tanya sama saudara. Berapa banyak mau yang dapat mujizat yang besar? Angkat tangan. Mau dapat mujizat besar? Puji Tuhan. Kasih tahu sebelahnya. Selamat mengalami banyak masalah yang besar juga. Ada amin saudara? Katanya imannya mau bertumbuh. Katanya mau dapat mujizat yang besar. Tapi mau masalahnya kecil. Ya nggak ada. Makanya saya selalu bilang begini, kalau saudara mengalami masalah, persoalan, mustahil, berat, luar biasa, bertonton, nggak beres-beres, puji Tuhan, saudara adalah kandidat penerima mujizat dan imanmu akan bertumbuh semakin luar biasa seperti Kristus. Ada amin saudara? Wow, jadi kesimpulannya, yuk. Mari kita mau hidupi kehidupan yang punya iman yang terus-menerus bertumbuh. Amin saudara. Bahkan di dalam Lukas 17 ayat 5 berkata, coba kita lihat, mari kita baca. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Rasul-rasul siapa? Muridnya Yesus, 12 murid Yesus. Ya, tentunya di luar Yudas sebenarnya. Ya, lalu dikatakan rasul itu bilang apa? Yuk kita baca. Tambahkanlah iman kami. Berarti iman itu bisa ditambahkan. Ada amin saudara. Maka kita bisa melihat Yesus menggambarkan iman sebesar biji sawi yang kecil. Nah ikutlah Pastor Joshua. Tidak ada pesan sponsor Pastor Joshua kepada saya. Ikutlah ke Israel. Bisa lihat iman biji sesawi itu seperti apa. Emang kecil banget. Tapi kalau nanti udah besar dia pohonnya luar biasa. Iman itu seperti itu. Tapi Yesus juga bilang sekalipun ada iman yang kecil. Tapi Yesus juga bilang ada iman yang sebesar perwira ini. Pernah baca ayatnya? Yesus bilang aku tidak pernah mendapati iman sebesar. Berarti iman itu bisa bertumbuh. Ada amin saudara. Lalu iman tambah perbuatan mati. Tapi ada iman yang hidup. Lalu Yesus bilang lagi. Kamu kurang iman. Hendaklah kamu penuh dengan iman. Dan Lukas 17 berkata. Tambahkanlah iman kami. Ada amin saudara. Jadi kesimpulannya. Yang menjadi ciri-ciri iman yang benar. Dia pasti bertumbuh. Ada amin saudara. Yang kedua, ciri-ciri dari iman yang benar adalah apa saudara? Kita mengalami proses perjalanan terus menerus. Sekalipun penuh kemustahilan, tapi kita akan melihat jawaban Tuhan di dalamnya.
Nah ini, saudara pernah nggak mengalami hidupmu sudah berdoa, sudah beriman, sudah percaya, berdoa buat pasangannya, berdoa buat anaknya, berdoa buat menantunya, berdoa buat mertuamu, berdoa buat penyakitmu, berdoa buat keuanganmu. Engkau sudah berdoa tapi sepertinya mustahil terus, sudah puluhan tahun. Tapi hari ini Tuhan berkata, iman yang benar adalah perjalanan, journey of faith. Sampai paling akhir, sekalipun penuh kemustahilan. Maka hari ini kenapa saya kasih gambar, coba lihat. Ada gambar orang lagi pegangan dengan orang yang pegang tongkat. Saudara tahu langkah iman itu seperti hari ini kisah dari salah satu pemimpin di NDC Ibadah 1, saudara. Dan saya akan mengundang, kalau saudara temukan, kenapa saya kasih gambar di sini? Ini gambar dari seorang yang disebut Blondin. Saudara pernah tahu? Nanti googling aja Blondin. Blondin itu adalah orang yang punya kemampuan meniti di atas tali yang tipis. Dia menyeberang di tempat yang tinggi. Dia memegang tongkat sebagai keseimbangan dalam hidupnya. Dan dia punya kemampuan menyeberang dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dan saudara bisa temukan Blondin paling keren. Kalau saudara lihat di YouTube, lihat di googling. Itu menyeberang yang paling sensasional adalah di atas air terjun Niagara. Tahu air terjun Niagara? Kalau yang belum pernah pergi ke Dufan aja, ada Niagara, saudara. Tapi kalau yang mau pergi satu hari, Niagara. Itu menghubungkan antara Kanada dan Amerika. Ya, air terjun ini. Dan ternyata Blondin bukan hanya ada di sana, ada juga di Nafiri, saudara. Maka saya undang dari Bapak kita yang akan memperagakan jadi Blondin, Pak. Wah, jangan lupa Pak bawa itunya. Oke. Berikan tepuk tangan dulu, saudara. Oke Pak, silakan ada di sana, ya, di titik ini aja yang ada. Ini. Saudara, cukup sampai di sana Pak. Ini namanya Blondin, Pak siapa namanya? Ignatius. Blondin Ignatius. Ya, jadi ini Kanada Pak. Ini sampai di sini adalah Amerika. Di sini, sampai sini aja ya Pak ya. Nah, ini di atasnya Bapak ada air terjun Niagara Pak. Bapak bisa lihat? Perlu iman Pak lihatnya memang Pak. Nah, itu maksudnya. Nah, hari ini saya sebagai MC misalnya, saya akan bilang, oke, saudara-saudara, saudara percaya Blondin Ignatius dia bisa nyebrang dari Kanada ke Amerika di atas air terjun ini? Semua penonton bilang, ya, yang keluarga-keluarga bolehlah, boleh juga. Tapi yang gak kenal, kurang percaya. Tolong Pak, tunjukkan supaya mereka melihat lalu percaya Pak. Ya, perjalanan dari Blondin Ignatius yang akan berjalan dari Kanada ke Amerika. Silakan Pak, berjalan sambil meniti di atas tali yang tipis. Wah, luar biasa sekali. Ada angin bertiup Pak, tolong goyang sedikit. Iya. Ini memang sudah lulus drama saudara. Bisa buat Natal ini habis ini ya. Oke. Ya ternyata saudara Blondin Ignatius sampai juga di Amerika. Wah luar biasa. Semua melihat jadi percaya. MC bilang lagi, oke saudara-saudara, sekarang kita percaya nggak Blondin Ignatius dari Amerika akan ke Kanada? Coba angkat tangan yang percaya. Penonton semuanya angkat tangan karena mulai percaya Pak. Karena lihat Bapak udah berhasil. Coba Pak silakan nyebrang. Kali ini bisa lebih cepat karena Bapak sudah lebih ahli. Tapi goyangnya lebih kencang Pak. Kena angin Pak. Ke belakang sedikit Pak. Rambutnya ada goyang-goyang Pak. Sampai juga ke Kanada. Luar biasa. Hebat ya. Sekarang MC-nya tanya, saudara percaya nggak orang ini bisa bolak-balik? Semua percaya karena sudah lihat. Tapi pertanyaan berikutnya lagi. MC kemudian bilang, oke, saudara kalau kau percaya, berapa banyak di antara kita yang hari ini, yang percaya, tapi sekarang mau ikut Blondin ini, gendong di atasnya, nyembrang di atas air terjun Niagara. Ada yang mau? Semua penonton bilang begini. Kalau dia boleh, kalau kita jangan dulu. Saudara, banyak kekristenan seperti itu. Kalau Pastor Waldus bisa, kalau pemimpin gereja mah bisa. Kalau kita mah nanti dulu Pak. Ya kan levelnya belum nyampe. Sama aja, semua kita punya level iman yang sama. Ada amin saudara. Dan tiba-tiba ada anak muda. Anak mudanya mana nih? Ya anak muda. Tiba-tiba maju. Ya maju, naik ke atas. Jangan senyum, tegang dong. Iya.
Ya tiba-tiba dia naik ke belakang. Ini nggak tahu nih anak muda ada hun-hun atau enggak saudara. Tiba-tiba ada di belakang. Ya tetap jangan senyum, tegang. Pegang di belakangnya. Ya kalau gendongan dijamin jatuh nih kelihatannya ya. Oke saudara. Ya pegangan di belakangnya. Tiba-tiba ada anak muda. Wih semua penonton bilang. Wah ini anak muda nekat. Kelihatannya belum kawin sih soalnya. Ya memang dia akan berakhir hidupnya. Tapi ternyata Blondin Ignatius akan membawa dia juga dari Kanada ke Amerika. Saudara percaya? Wih semua penonton tegang. Kalau dia kita percaya. Tapi bawa orang kita belum tentu percaya. Silakan Pak ikut. Ya mulai goyang. Ya. Itu tuh ya kan. Itu mirip sama kayak kita tuh saudara yang di belakang tuh. Terus jalan terus saudara. Angin tiup yang kenceng Pak. Ke belakang Pak. Ke depan lagi Pak. Ke kiri Pak. Ke kanan. Ini udah lulus akrobat saudara ya. Sampai juga di Amerika. Wow, semua tepuk tangan luar biasa. Langsung diwawancara. Kok nekat sih? Ternyata siapakah dia? Anak dari yang blondin ini. Anaknya bilang begini, ini mah saya sama papa tiap hari bolak-balik. Udah latihan sama papa berkali-kali. Saudara tahu siapakah sebenarnya blondin ini? Blondin ini sudah lebih dulu mendahului kita semua. Di hari Paskah ada seorang yang bernama Yesus. Yang sudah menyeberangi jurang maut itu. Dari kematian kepada kehidupan, membawa kebangkitan. Dialah yang berjalan meniti di atas segala sesuatu yang begitu sulit. Dan kita sebenarnya cuma apa? Cuma ngikut dia. Cuma ngikut dia. Kamu cuma ikut dia. Tapi yang bikin ribet yang di belakang saudara. Yang ini lurus, dia goyang-goyang kiri kanan. Ini mah jangan goyang Pak, jangan ikut. Yesus selalu teguh. Dia yang membawa kita ke garis yang paling akhir. Tapi kita yang suka bikin goyang-goyang. Oh Tuhan takut Tuhan. Tuhan bilang diam makanya. Ya kan kalau kita tetap berjalan. Maka itu yang dikatakan berjalanlah dengan mata. Dengan perjalanan perlombaan iman. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara hari ini saya mau beritahu. Yesus yang meniti semuanya. Dia yang sudah menjadi perintis yang sudah lebih dulu masuk ke tempat itu. Dan saudara hanya tinggal ikut saja. Demikianlah perjalananmu bersama dengan Yesus. Ada amin saudara? Engkau cuma ikut saja. Sampai perjalanan sampai paling akhir sekalipun mustahil. Tapi percayalah. Yesus tidak akan mempermalukan engkau. Dia akan menyediakan yang terbaik buat hidupmu. Terima kasih buat ilustrasinya ya. Silakan duduk Pak. Ya ini tiang jemuran apa tiang apa Pak ya? Gitu. Oke. Saudara, jadi ini yang namanya apa saudara? Proses perjalanan sampai akhir itu ciri-ciri iman yang benar. Saya mau sampaikan 1 Petrus 2 ayat 6 berkata demikian. Sebab ada tertulis dalam kitab suci. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Yuk kita baca sama-sama. Dan siapa yang beriman. Beriman. Iman yang benar. Yang percaya. Hidupnya. Pelayanannya. Keluarganya, apapun yang dia kerjakan tidak akan dipermalukan. Ada amin saudara, hidupmu akan dipermuliakan seperti Kristus yang dipermuliakan. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada dia saudara. Dan hari ini saya mau tutup firman ini kembali ke ayat 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 6. Coba kita lihat kembali 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 6. Di dalam ini versi AMD, Alkitab mudah dibaca. Memang kelihatan dari wajah saudara, suka cari yang mudah dibaca. Kalau terjemahan baru sekarang kan udah ada versi 2 lagi kan, ya toh? Nah, kadang-kadang ada yang ngantuk atau kurang jelas. Nah, ini kalau AMD itu lebih gampang, easy to read, ya. Coba kita perhatikan. Aku ingat dengan imanmu yang benar. Yang benar apa? Personal faith, ketemu dengan Kristus. Bukan iman yang abstrak, bukan iman yang mistik, bukan iman seremoni karena liturgi, karena keluarga udah Kristen. Dan dikatakan yang menarik, iman yang seperti itu pertama-tama telah dimiliki oleh nenekmu Lois. Saya undang Ibu Lois, Nenek Lois boleh maju ke depan. Ini namanya Nenek Lois. Sebelah sini Bu, ya oke.
Ternyata Lois bukan hanya ada di zaman Timotius, ada juga di tempat ini. Dan juga oleh ibumu Eunike. Di manakah ibu Eunike? Ini dia ibu Eunike. Udah rubah nama ya Bu ya, mulai hari ini ya. Oke, sebelahnya lagi Eunike. Lalu coba perhatikan, iman yang seperti itu pertama-tama telah dimiliki oleh nenekmu Lois. Berarti Lois punya iman yang benar atau salah? Iman yang benar. Iman yang bagaimana? Iman yang punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Bukan tradisi karena Yahudi. Bukan tradisi karena udah Kristen. Termasuk dia mencontohkan kepada Eunike. Anaknya menjadi ibu yang luar biasa. Dan lahirlah seorang yang Paulus bilang, seperti juga kepada Timotius, engkau punya iman yang sama. Timotius. Sudah rubah nama juga hari ini Timotius ya. Saya sebelah sini. Timotius. Timotius banget kelihatannya ya. Oke. Saudara, perhatikan baik-baik. Demikianlah Timotius. Paulus bilang, punya iman yang benar. Sama seperti mamanya Eunike. Sama seperti neneknya Lois. Coba perhatikan. Pertanyaannya begini. Pernah nanya enggak? Kenapa enggak imannya seperti kakeknya? Atau bapaknya? Aneh ya. Ini berita kurang enak buat pria-pria sebenarnya. Kenapa bukan kakeknya atau bapaknya? Ternyata kalau suruh belajar dalam sejarah, Lois Eunike adalah orang Yahudi. Dan perhatikan baik-baik. Orang Yahudi tidak pernah outsourcing pendidikan anaknya kepada orang non-Yahudi. Artinya apa? Hei, dengar baik-baik orang tua Kristen. Jangan pernah outsource pendidikan imanmu hanya di sekolah. Tapi orang tua engkau bertanggung jawab untuk mengimpartasikan iman yang benar kepada anak-anak dan cucumu. Ada amin saudara? Dan apa yang disebutkan? Eunike menurut catatan. Ini ada jelas di dalam Alkitab. Suami dari Eunike, ayah dari Timotius ternyata bukan orang Yahudi. Dia orang Yunani. Makanya pendidikan Timotius yang diturunkan imannya pada waktu itu harus dari mamanya yang orisinil Yahudi. Tidak pernah diberikan kepada ayahnya. Dan neneknya juga memberikan contoh yang luar biasa kepada anaknya. Jadi kesimpulannya apa? Iman yang benar bisa ditransfer. Lewat apa? Lewat keteladanan hidup. Lewat iman dari orang tua. Iman dari nenek kakeknya. Saudara, hari ini anak tidak akan mengikuti apa yang dikatakan orang tuanya. Tapi anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Berarti kesimpulannya apa? Saya yakin neneknya berdoa setiap hari. Saya yakin Eunike, mamanya Timotius, baca firman Tuhan setiap hari. Percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh sehingga Timotius. Pesan lo buat kamu lo Timotius. Hendaklah imanmu punya iman yang sama seperti mamamu dan seperti nenekmu. Hari ini saya berdoa buat semua orang tua yang ada di tempat ini. Apakah kita rindu anak dan cucu kita mengenal Kristus secara personal? Saya yakin kita rindu. Tapi pertanyaannya anak-anak muda hari ini. Bagaimana engkau melihat orang tuamu? Engkau melihat generasi di atasmu. Makanya saudara hari ini mungkin ini gak bisa jadi jawaban 100%. Terkadang mungkin orang tuanya belum beriman, belum percaya sama seperti saya. Tapi dikatakan dari ayat berikutnya lagi. Itulah sebabnya aku mengingatkan kepada engkau Timotius. Supaya menggunakan pemberian Allah iman itu. Ia memberikannya ketika aku menumpangkan tangan ke atasmu. Jadi kesimpulannya apa? Ternyata kalau keluarganya gak bisa berfungsi. Harus ada satu. Namanya gereja. Pemimpin gereja, otoritas di atasmu yang bernama Paulus. Paulus adalah bapak rohani dari Timotius. Karena dia tahu bapak dari Timotius orang Yunani belum beriman. Belum percaya kepada Allah Yahweh orang Yahudi. Maka Paulus bilang begini,
aku menumpangkan tangan ke atasmu. Aku jadi bapa rohanimu. Makanya kenapa kita perlu mengikuti spiritual journey di gereja. Mengapa kita harus ada dalam komunitas keluarga Tuhan di dalam gereja? Kenapa? Karena iman bisa diimpartasikan melalui otoritas Tuhan, melalui gerejanya. Ada amin saudara? Hari ini saya berdoa, berapa banyak di antara kita yang rindu dan berkata, Tuhan aku mau seperti Timotius. Punya iman yang benar. Iman yang bergantung dan mengalami Kristus. Dan satu hari aku akan memberikan teladan dan contoh kepada generasi di bawahku. Ada amin saudara? Berapa banyak saudara yang rindu hari ini? Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada dia. Terima kasih ya untuk semua yang sudah menjadi contoh buat kita semua. Hari ini, sebelum kita menutup firman Tuhan, saya berdoa biar kiranya kita semua akan mengalami proses perjalanan iman yang benar. Ada amin saudara? Ada kasih karunia yang berlimpah yang Tuhan akan berikan kepada hidup kita. Dan biar kiranya kita akan ada di dalamnya. Bapa di surga, hari ini kami berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia yang diberikan kepada setiap kami. Kami mau memiliki iman yang benar. Kami mau hidup dengan iman yang seperti bapak-bapak rohani kami. Orang tua kami. Mereka yang berdoa setiap hari untuk kami. Mereka yang hari ini melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang memberi contoh kepada kami. Orang-orang yang berdoa. Ada banyak orang-orang ibu-ibu yang berdoa buat anak dan cucunya. Ada banyak orang yang hari ini, hei anak-anak muda, engkau punya bapak rohani di gerejamu. Yang mencontohkan tentang mengasihi Kristus. Hari ini kami bersyukur. Tuhan, kami percaya, kami ingat bahwa iman yang benar harus kami punyai. Kami mau iman kami sebagai iman seperti benih yang terus-menerus bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami berdoa supaya kami terus setia sampai akhir, sekalipun penuh dengan kemustahilan. Terima kasih Bapa. Berapa banyak saudara yang hari ini mau engkau memiliki hidup seperti Timotius, punya iman yang benar. Bolehkah engkau angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi? Dan hari ini saya ingin berdoa buat engkau. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Kalau sebentar gembala dari gereja ini akan mendoakan mereka, saya mau minta nanti Pak Pastor Waldus untuk mendoakan, mengimpartasikan. Memang tidak bisa secara langsung, tapi ini bicara apa? Ada penumpangan tangan, ada kasih karunia yang diberikan buat kita semua. Ya, saya undang Pastor Waldus boleh ke depan untuk berdoa, memberkati, ya, mendoakan untuk seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Mari kita tetap angkat tangan kita dan kita siap menerima impartasi itu. Kami mengarahkan hati kami kepadamu Tuhan. Apa yang sudah kami dengar bukan sekedar kami dengar. Kami mau mempraktekkan, kami mau melakukan, dan kami mau menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Karena kami memiliki iman yang benar. Sesuai dengan apa yang sudah Engkau sampaikan. Turunkan kuasa-Mu Tuhan. Urapan-Mu kepada setiap jemaat. Jemaat NDC mengalami terobosan iman yang luar biasa. Akan dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Urapan Tuhan turun dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Ada kemenangan yang besar. Ada pemulihan yang besar. Akan terjadi dalam setiap kehidupanmu. Di dalam rumah tanggamu. Di dalam kesehatanmu. Dalam setiap masalah apapun yang kau hadapi. Akan terjadi terobosan-terobosan yang luar biasa. Karena engkau memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Semuanya percaya katakan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih buat Pastor Seno Wijaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Apakah saudara diberkati hari ini? Amin. Coba berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kelihatan wajah-wajah saudara sudah berubah. Karena memiliki iman yang semangat, benar. Baik saudara-saudara, kalau membutuhkan dukungan doa, saudara bisa tulis atau scan QR yang ada di kiri kanan layar. Saudara bisa ketik permohonan doa saudara dan konseling.
nanti pendoa-pendoa NDC akan mensupport secara khusus untuk pergumulan saudara. Dan apabila saudara membutuhkan doa tentunya, kita selalu siap untuk mendampingi saudara. Dan juga kami mendorong kepada saudara-saudara semua untuk dapat mengikuti Revival Night setiap hari Senin, Rabu dan Jumat setiap pukul 20.00 di YouTube NDC Ministry. Dan saya percaya setiap program yang ada di NDC pasti akan mendukung dan memberkati kita semua. Amin. Dan mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah ini. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini adalah hari perkenanan Tuhan turun di tempat ini. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menuntun, Tuhan sudah mengingatkan, dan Tuhan sudah mengurapi kami semua. Kami percaya tidak ada seorang pun yang kau lewatkan di tempat ini dengan lawatan Tuhan secara spesial. Sehingga kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti ketika kami datang. Kami pulang dengan kemenangan yang besar. Kami pulang dengan kesembuhan. Kami pulang dengan pemulihan. Karena urapan Tuhan sudah turun melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sepekan ke depan, apapun yang kami lakukan, pekerjaan kami, rumah tangga kami, bisnis kami, ada Tuhan. Kami percaya, setiap orang yang percaya tidak dipermalukan oleh Tuhan. Karena Tuhan senantiasa selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Urapan Tuhan juga turun kepada hamba-Mu, keluarganya, pelayanannya. Semua Tuhan berkati dengan kuasa urapan spesial yang turun dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami membuka hati, kami mau terima berkat, dan kami mau pulang dengan sukacita. Mari saudara, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah biar anugerah dan berkat. Kasih sukacita damai sejahtera yang berlimpah-limpah turun dari Bapa Surgawi, melalui cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, akan senantiasa menyertai, memimpin, merawat, memelihara hidup kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.